On camera, action! Di film Sajian ini, aku berperan sebagai Riza. Orangnya agak tertutup dan agak pendiam. Salah satu murid yang berpengetahuan dan bisa dapat beasiswa juga untuk sekolah. Aku deket banget sama Amanda karena sama-sama dapat beasiswa juga dari sekolah. Oke Jaya, action! Saya di film Sajian adalah menjadi seorang bapak yang memiliki satu anak dan satu istri. Bapaknya Riza ini memiliki karakter yang lurus-lurus saja. Artinya dia nggak mau anaknya neko-neko, dia pengen anaknya benar-benar syariat, terus kemudian sholat bareng, ngobrol, sharing. Yang itu diterapkan oleh bapaknya. Nah, ini anaknya. Anaknya mirip ibunya ya? Hidungnya mirip bapaknya. Kamu yang lebih maju lagi. Di situ kan boleh gini. Kayak apa? Saya berperan sebagai Alanda. Alanda ini yang pastinya sangat pintar, mandiri, dan sangat berbakti kepada orang tua. Dan dia berjuang keras untuk mendapatkan beasiswa dan ingin membanggakan orang tua. Kita sebenarnya tadinya adalah keluarga yang bahagia banget, yang harmonis banget gitu sama bapaknya Alanda, sama Alandanya waktu dia kecil. Terus tiba-tiba ada satu peristiwa yang membuat ayahnya Alanda ini meninggal. SMA Pelita Bangsa, SMA terbaik. Gue di sini berperan sebagai Kera. Dia ini orangnya diam, lebih pasif. Dia seneng banget sama Alanda, bahkan mungkin sedikit terinspirasi ya sama Alanda. Dan dia juga sebenarnya salah satu korban bulinya Bianca and the Gang ya. Di film Sajian ini berperan sebagai Bianca. Karakternya antagonis, bener-bener jahat, psikopat. Dia tuh bener-bener gak ada hati nuraninya sama sekali. Pokoknya usaha buat tahan yang diminumin. Oke, ya. Sampai tuh. Cemburu banget ya, pastilah. Davi itu karakternya tengil di sekolah, punya pride, punya harga diri yang tinggi, suka ngebully teman-teman yang rada-rada cupu, suka banget ngecengin si Angga. Dia tuh bener-bener sosok alim dan suka manggil Angga itu Marbot. Ayo saya antar. Jadi Ratu tuh seorang mahasiswi yang dia akan bikin tulisan atau paper gitu mengenai perilaku bullying di sekolah. Untuk mendalami apa saja yang terjadi di sekolah, akhirnya dia magang di suatu sekolah di mana sekolah tersebut tuh sudah cukup terkenal dengan perilaku bullyingnya. Saya berperan sebagai kepala sekolah yang ambisius, sangat terobsesi agar supaya sekolahnya adalah yang terbaik. Tapi sekolah ini nggak semua bisa dibilang baik gitu. Jadi ada sisi buruknya. Itu ada cerita tentang kasus bullying hingga mengakibatkan kehilangan nyawanya. Alanda ini mencoba untuk mencari tahu sekolah ini kok bodoh amat gitu sama masalah-masalah bully-bulian ini. Alanda membawa kamera itu ingin merekam-rekam suatu kejadian yang aneh, yang nggak pantas yang terjadi di dalam sekolah. Pihak sekolah itu berusaha untuk melakukan sesuatu supaya hantu yang ada di sekolah ini untuk tidak mengganggu. Ditaruhlah sajen di tempat-tempat mereka meninggal dulu. Ikhlasin semuanya ya. Aku mohon sama kamu. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Star Vision mempersembahkan sebuah drama horor berjudul Sajian. Setelah 6 tahun berhenti membuat film horor, karya ke-6 dari sutradara Hani Saputra yang senarionya ditulis oleh Haki Ahmad. Kita sangat dekat antara alam nyata kita dengan alam di luar kenyataan atau yang dianggap alam-alam gaib. Sebetulnya horor bisa dibuat dengan pendekatan cerita yang baik dan benar dan disajikan dengan penggarapan yang positif. Butuh waktu yang cukup lama untuk hanya Star Vision membuat kembali film horor yang berjudul Sajian. Sini ya. Mungkin atau mungkin bisa. Film ini bertema tentang bullying ya. Seringkali di dalam kehidupan sehari-hari kita anggap sebagai bercanda
kita anggap sebagai sesuatu yang gak serius. Seringkali kita membuli teman kita sendiri dan kita ketawa. Di film ini mencoba menyoroti bullying itu sendiri lebih mendalam gitu. Apa yang terjadi pada si pelaku ataupun si korban dari bullying hingga ke alam selanjutnya, dan digabung dengan setting Indonesia di mana kita punya tradisi sesaji. Dalam film Sajen kita mencoba juga mendekatkan kisah ini dengan peristiwa-peristiwa nyata atau true event tentang adanya hantu-hantu di sekolah. Tapi tentunya ada peristiwa yang mengakibatkan hantu penasaran itu ada dan menteror di sekolah-sekolah. Sesaji dalam film ini diletakkan dalam titik yang menarik gitu, antara korban bullying sama bagaimana kelanjutan dari korban ini mencoba berkomunikasi dan menenangkan kemarahan dari roh-roh yang penasaran. Tantangan terbesar menulis film horor adalah menjaga diri sendiri dari perasaan ketakutan itu sendiri. Membayangkan bahwa ada seorang gadis remaja yang punya hidup berat, dibully di sekolah, akhirnya memutuskan untuk bunuh diri dan kemudian arwahnya tidak tenang, tuh membuat saya deg-degan sendiri sih pas nulis. Karena mungkin ini film horor pertama, biasanya nulisnya cinta-cintaan, tapi ini kayak setan-setanan, jadi kayak banyak penyesuaian. Buat saya menghadirkan acting yang bisa dipercaya dan itu dimasukkan dalam sebuah setting horor, buat saya ada dua dimensi yang menarik. Karena menggarap drama sekaligus menggarap horor, dua hal yang jauh berbeda tapi di film ini disatukan. Sampai di sini lewatin aja. Ini lagi syuting nih, lagi adegan traveling sekarang. Traveling itu agak berat karena riggingan kamera yang agak rumit. Buat saya itu tantangan dari traveling. Sama sekaligus kejar-kejaran waktu yang sekarang sudah 5:30. Harus efektif lah cara kerjanya gitu. Nah ini kendala yang terbesar karena waktu. Kita sekarang lagi ada di shoot sekolahan, di mana ini sangat seru banget syutingnya, semangat banget, pengen ngasih yang terbaik. Ada betadin nggak? Oh, kena ya? Untuk masalah emosi pas ketika lagi megang cutter, dimana emosinya dia tuh campur aduk, nggak ada satupun orang yang mau mendengar, dari orang tua, teman, dan tidak ada satupun orang yang support, dan semuanya membuli, dan akhirnya beasiswa yang dikejar sama Landa berakhir sudah. Pri. Urus aja aman. Tuh, di atas terus. Hai. Hai. Di film Sajen ini saya berperan sebagai Arka, pacar Ratu yang dimainkan sama Rachel Amanda. Sini. Bola. Seru sih gitu karena ya mereka juga profesional dalam bekerja, dalam syuting. Mungkin yang paling berasa kalau lagi proses latihan di set aja gitu ya. Angga kooperatif, Manda juga sebenarnya semuanya kooperatif sih. Sama Kak Amanda sih oke kok, dia orangnya baik banget. Kalau diajak ngobrol juga santai. Seiring berjalannya waktu di lokasi ya lama-lama deket, kita semua ngobrol-ngobrol. Semua pemain tuh pasti dekat. Kita bercanda-canda mulu sih jatuhnya, kayak bukan syuting jadinya. Kita yang sudah lebih senior berusaha untuk menyesuaikan diri. Nah kemudian kalau kita sudah diterima, mungkin secara perlahan-lahan kita bisa memberikan masukan-masukan dengan cara yang santai. Mereka sangat-sangat wise, mereka sangat baik, mau sharing, mau berbagi, mau mendengarkan, asik mereka. Aku kan dulu juga pernah jadi kids zaman old ya. Jadi berusaha untuk merangkul mereka untuk udah seperti anak sendiri, bahkan seperti teman sendiri gitu. Karena juga aku orangnya tuh bukan tipe orang yang emak-emak banget gitu loh. Alhamdulillah sama mereka bisa menjadi teman, terutama sama Amanda. Chemistry sama Amanda sih menurut aku nggak terlalu sulit sih, karena kan emang udah pernah project bareng juga. Kita bingung sama misalnya dialognya, entah itu adegannya, pasti suka diskusi bareng dulu sebelum memulai adegan. Beberapa pemain sih gue udah pernah sempet main bareng ya. Jadi sama Amanda Manopo sebelumnya gue pernah, terus sama yang jadi pacar gue Steffi, itu gue satu tongkrongan sama dia di real life.
Jadi bener-bener udah deket aja gitu. Di real life-nya itu, aku anaknya baik-baik aja kan. Maksudnya ya udah lurus-lurus aja gitu. Bianca tuh harus jahat, psikopat, mukanya selalu asem, suka banget lihat orang tersiksa. Ya itu sih tantangannya. Harus berani kejam aja. Ngomongnya udah emosional gitu, guru BP loh. Saya baru pertama kali bekerja sama dengan Pak Hani. Orangnya sangat baik sekali. Saya sebagai pemain menanyakan, scene ini baiknya seperti apa, emosi seperti apa. Kita ada proses reading sebelum kita take dan beliau sangat welcome sekali untuk kerja sama dengan para pemainnya. Suasana lokasi juga menyenangkan. Pak Hani malah cepet. Dia yang kayak selalu yuk. Tapi baik banget. Beliau itu selain sutradara di lokasi sebagai bapak. Sangat mengemong. Secara dia ngedirect juga lembut, dikasih tahu pelan-pelan gitu. Nanti kita maunya dibikin begini ya, habis itu kita omongin bareng-bareng, latihan dulu sekali, baru kita take. Alhamdulillahnya dia adalah sutradara yang nggak mau bosen untuk ngingetin kita ya, namanya kita pemain kan mood ya. Ada kalanya kita lepas sedikit dia ingetin, oh kurang ini ya, ini kurang nyambung loh sama scene yang ini, nah itu. Alhamdulillah Mas Hani orang yang sangat-sangat detail. Sama Mas Hani, ini pertama juga lumayan deg-degan, tapi alhamdulillah pas sudah ketemu, udah ngobrol bareng. Pola syutingnya juga maksudnya enak, sama krunya enak, sama pemain-pemain yang lain juga enak banget. Walaupun syutingnya menguras tenaga, tapi kayak nggak terasa karena kita udah mencoba untuk mencairkan suasana, jadi lebih enak. Pas lagi beradegan juga nggak susah. Aku tuh sebenarnya pertama kali main film horor, jadi aku kurang tahu kagetnya tuh seberapa, ketakutannya tuh gimana, aku belum ngerti karena aku kalau main drama kan aku pernah ngerasain, aku tahu, which is important banget kan untuk film horor biar dapat rasa kagetnya. Tantangan terbesar adalah emosinya harus stabil. Pani itu orangnya juga perfect banget. Pertama kalinya Manda film peran utama dan banyak banget sih tantangan yang harus dihadapi dan Manda udah mengeluarkan semaksimal mungkin untuk jadi yang terbaik. Rata-rata mereka cerdas ya, cerdas secara intelektual dan secara emosional. Tuntutan penyutradara di film ini menurut aku agak berat buat pemain-pemain. Bagaimana mereka terjun dalam konflik, ngebully, terus tiba-tiba menjadi korban dan dia menghayati semua peristiwa hingga jadi roh. Itu buat aku sebuah keaktoran yang luar biasa ya. Dan mereka bisa melakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas menurut saya bagus sekali. Ada keharuan, ada kelucuan, ada galak, ada marah, semua suka duka ada di situ. Semua ngerespon dengan karakter masing-masing. Oke? Ekspresi kekuatan itu. Sekarang aku lagi ada di set untuk prom night. Di sini ada banyak banget adegan-adegan yang seru banget, yang keren banget. Kira-kira bakal ada kejadian apa aja di sini? Makanya ikutin terus. Kalau pakai sling aku nggak ada masalah, slingnya comfortable banget, oke banget. Jadi ditarik ya ditarik, apalagi kalau retake tuh makin dapet gitu rasa ketakutannya karena itu lama-lama tuh bener-bener ketanem gitu. Bagus. Pak. Kena hidung. Boleh minta es nggak apa-apa. Santai, jangan apa-apa. Aku pada enak gini. Seru sih kalau horor itu jadi seru sendiri kalau syuting. Ada tantangannya tersendiri, kayak mulai dari adegan-adegan kayak ada hantu-hantu gitu. Aku sendiri pun penakut, jadi gimana ya? Untuk selama syuting film Sajen sih nggak ada ya. Karena sebelum syuting yang pasti harus selalu berdoa dulu untuk memulai aktivitas. Dan Manda orangnya juga selalu having fun, ngobrol-ngobrol. Amanda yang di dunia nyata pun juga tipe orang yang nggak penakut. Jadi ya udah kalau emang ada sesuatu yang aneh yang terlihat kok ini tiba-tiba gerak sendiri, aku tuh cenderung cuek. Om Hani sutradaranya juga sampai bilang kayak, "Man, kamu jangan berani banget." gitu. Jadi di set sekolahannya itu kan kita lantai 1, 2, 3, 4. Oh my god. Setiap kita naik lift itu, dia selalu berhenti di lantai 2. Itu kalau kita mau take atau udah selesai take, pasti selalu lantai 2 itu kebuka. Kalau bikin film horor, pasti hantunya datang beneran. Dan terjadinya juga di depan kamera yang kita nggak pahami tiba-tiba, loh itu di dalam adegan loh. Tiba-tiba dia menjadi sesuatu yang berbeda. Terus dia bisa ngomong sendiri, bisa ketawa sendiri. Dan itu terjadi beneran. Gitu. Ada salah satu orang yang bisa dan berkomunikasi sama si pemain yang kemasukan ini. Dia bilang bahwa dia penari. Jadi matanya dan kepalanya tuh gini.
mulai aneh banget perilakunya. Bener-bener diem, terus diem ngeliatin gue. Lama, senyum, terus jalan lagi. Gue merinding sih digituin. Teror si hantu mistis itu tuh kerasa banget. Gue jamin ya, lo nonton scene itu tuh pasti deg-degan sendiri ya. Kalian bakal ngerasakan intensnya scene itu dan betapa tegangnya scene itu. Yang harus gue munculin sih ekspresi berasa gitu. Kalau gue takut nih, gue diteror nih. Bener-bener sampai diliatin, sampai gue lagi sendiri jalan mobil aja tuh dia ngikutin. Menurut gue ekspresinya harus dapet. Agak deg-degan juga di awal karena kan film pertama juga. Pengen menampilkan yang terbaik juga buat kalian semua biar gak kecewa nontonnya, dan menurut aku pasti gak akan kecewa. Kita di sini udah memberikan yang terbaik buat kalian. Ya. Oh ya. Maaf ya, hari ini adalah hari terakhir kita syuting film Sajen. Iya benar sekali, udah last day. Jadi tinggal berapa scene lagi kita akan kelar. Udah selesai syuting film Sajen. Terima kasih buat semuanya, buat pemainnya, buat krunya, buat yang setia nungguin film Sajen. Jangan lupa ditunggu film Sajennya, bakalan seru banget. Udah kelar dong. Bye-bye. Thank you banget. 90 ya, Jam? Ya. Break teman-teman, thank you hari ini semuanya. Makasih ya Pak ya. Maaf ya Pak ya kalau ada salah ya. Dadah. Bye-bye. Om, aku pulang ya semuanya. Assalamualaikum. Makasih. Jangan lupa untuk nonton Sajen. Tanggal 3 Mei 3 Mei 2018. Siap. Dadah. Harus nonton. Si Eta, Anakin alias Teh. Itu yang di dalam loker apa ya? Setiap orang yang bunuh diri di sini pasti dikasih saja. Gue kecewa sama lo. Lebih kecewa sama Leza. Kok kamu lebih milih Alan daripada aku? Cari sana, cari. Cari arwahnya yang masih gentayangan gara-gara bunuh diri. Ikhlasin semuanya ya. Aku mohon sama kamu. Kita menyadari sekarang muncul berbagai isu tentang bullying. Satu hal yang pasti, bullying ini bisa menyentuh sisi psikologis, dan itu yang membuat korbannya menjadi sangat nekat. Terkadang agak sulit sih untuk mengatasi bullying itu sendiri, tapi menurut aku ya harus ada kesadaran dari kita sendiri untuk saling menghargai. Teman-teman atau kita ada yang mengalami pelaku bullying, mungkin sesederhana bisa curhat dulu sama teman terdekat. Jangan ragu minta pertolongan orang sekitar sih, atau mungkin orang yang punya kuasa lebih, kayak misalnya let's say di sekolah tuh guru. Gak perlu harus dengerin apa yang mereka omong dan tetap fight apa yang harus kita jalanin. Dari omongan dia itu membuat kita jadi introspeksi diri, dan untuk membuktikan ke orang yang membuli kita pasti akan lebih baik dari dia. Bahwa bullying itu kan yang diserang adalah psikis. Psikis tuh susah banget sembuh. Ya kita sama-sama lah menghargai aja gitu. Jadi jangan pernah ada bully-bully lagi. Buat masalah bullying ini jangan pernah terjadi lagi. Karena bullying dia bisa 180 derajat perubahannya. Dia bisa galak, dia bisa temperamen. Yang masih ngelakuin bullying di sekolah, semoga bisa tersadarkan dan berhenti. Yang jadi korban bullying, semoga berani untuk speak up dan ngambil tindakan. Semoga film ini membuka pikiran kita, memahami bahwa bullying tidak baik dan jangan pernah lakukan. Harapan aku sih di film Sajen ini kalian bisa menikmati sesuatu hal yang baru, karena ini bukan hanya horor aja, tapi di sini juga ada dramanya juga. Mungkin untuk teman-teman atau penonton yang melihat budaya bullying itu sesuatu yang biasa, bisa jadi lebih aware sama perilaku bullying itu dengan menonton film ini. Biar tahu nih dampaknya tuh kayak gini gitu kalau budaya bullying ini diteruskan. Gue harap dapet message-nya bahwa bullying is not cool. Kenapa sih mau jadi suatu hal negatif di hidup orang lain gitu kan? Jangan, kita kan mau positif-positif aja. Di dalam film Sajen ini kita mencoba mengungkapnya yang ilustrasinya jelas, dan diharapkan
bisa membuat kita sadar apabila kita menghendaki sesuatu yang buruk tidak terjadi dengan kita tidak boleh memulai sebuah perbuatan yang buruk. Jadi jangan lupa ya untuk nonton Sajen. Buat semuanya jangan lupa nonton film Sajen. Saksikan film Sajen. Saksikan film Sajen. Film Sajen. Film Sajen. Film Sajen. Mulai tanggal 3 Mei. 3 Mei 2018. Yang akan hadir di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Yang siap meneror kalian. Natru kasih itu. Untuk Allah kasih eta. Anakin Palyastei. Itu yang di dalam loker apa ya? Ya, jangan direkam kamu. Bianca nggak bisa didiemin terus. Mau kamera ini balik. Lo ambil di rumah gue. Gue kecewa sama lo. Gue lebih kecewa sama lo, Zah. Di sekolah, dia melihat bahkan dia menjadi korban bullying yang bukan cuma menyerang fisik tapi juga psikisnya dia. Kalau kamu lebih milih Alan daripada aku, cari sana, cari arwahnya yang masih gentayangan gara-gara bunuh diri. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ikhlasin semuanya ya.